Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mendapatkan sebuah kajian terkait dengan hakikat pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian untuk materi intinya ya, langsung saja untuk materi intinya ada dua untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Untuk yang pertama adalah hakikat anak didik atau staf didik ya pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Berikut teorinya dalam belajar matematika, kemudian hierarki atau tingkatan pembelajaran dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian untuk kajian yang kedua adalah hakikat matematika itu sendiri, kemudian untuk jenis konsepnya pada pembelajaran matematika di SD dan rancangan model-model ya, model-model pembelajaran di pelajaran matematika di sekolah dasar. Kebetulan untuk matematika terintegrasi untuk saat ini kurikulum 2013, di mana semua mata pelajaran diintegrasikan menjadi sebuah tema tertentu, sehingga matematika dikombinasikan dengan pembelajaran yang lain. Untuk saat ini kita terfokus pada salah satu mata pelajaran saja, yaitu pembelajaran matematika di sekolah dasar. Bagaimana untuk hakikatnya terkait dengan staf didik? Kita langsung saja menuju slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu adalah hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang pertama ada anak pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Itu untuk yang pertama ya, di mana anak usia SD mengalami perkembangan untuk tingkat berpikir atau tingkat kognitifnya, yaitu pada tahap operasional konkret, di mana untuk usia sekolah dasar menurut Piaget ya, ahli psikologi, beliau menyatakan bahwa untuk anak usia SD adalah termasuk dalam kategori tahap operasional konkret untuk usia 6 sampai 12 tahun, di mana satu hal-hal yang dianggap konkret oleh siswa ataupun khusus untuk model matematika merupakan suatu hal yang dasar. Kemudian untuk matematika sendiri adalah ilmu tentang deduktif ya, kemudian aksiomatif ataupun bahasa simbol-simbol padat inti dan semacamnya. Dua hal ini yang menjembatani adalah pembelajaran matematika, di mana untuk usia SD dengan usia yang seperti ini, dengan ilmu matematika sendiri yang seperti ini, kita jembatani menjadi suatu pembelajaran matematika sehingga berguna untuk kepentingan hidup pada lingkungan siswa, dimana untuk mengembangkan pola pikirnya dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kemudian bermanfaat ataupun yang menurut siswa itu dianggap sebagai hal-hal yang positif. Kemudian untuk anak usia individu yang berkembang adalah selain karakteristiknya itu kemampuan berpikir anak pada setiap tahapan perkembangan yang berbeda pula ya, dimana anak-anak yang di usia 1 sampai untuk di kelas 1 sampai usia kelas 3, kemudian usia kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan itu berbeda dengan orang dewasa, hal ini tampak jelas ya pada bentuk fisiknya maupun cara-cara yang berpikirnya. Ketika guru menganggap hal-hal yang dianggap mudah, namun untuk staf didik di usia sekolah dasar belum tentu ya, karena sesuatu yang mudah menurut logika kita sebagai guru ya tentunya tadi belum tentu dianggap mudah oleh berpikir untuk staf didik. Malahan mungkin anak menganggap itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti, jadi perlu persiapan dan analisa terhadap suatu pembelajaran khusus untuk matematika. Itu perlu dipersiapkan oleh seorang guru, bagaimana menanamkan pola-pola tertentu untuk mengajarkan pembelajaran matematika. Kemudian untuk yang kedua adalah kesiapan intelektualnya. Para ahli ya, seperti Piaget, Browner, Dimisch percaya jika kita akan memberikan ya pelajaran tentang sesuatu kepada anak didik, staf didik kita ya, maka yang harus diperhatikan adalah tingkat perkembangan anak tersebut. Tadi sudah saya jelaskan untuk tingkat
perkembangan berpikir anak itu ya, dari usia 0 sampai 2 tahun itu sensori motorik ya. Kemudian untuk tahap operasional usia 2 sampai 7 tahun di usia taman kanak-kanak maupun pendidikan anak usia dini ya, ini ya. Kemudian untuk tahap operasional konkret, nah ini usia sekolah dasar. Kemudian untuk tahap formal 11 tahun ke atas ya. Kemudian kita masuk kepada teori belajar ya. Teori belajar Jerome Bruner itu ada tahap-tahapnya ya. Tahap yang pertama adalah tahap enaktif. Beliau ini seorang ahli psikologi dari New York City ya, tahun 1915. Ahli psikologi belajar kognitif, sudah pernah diajarkan ya terkait dengan teori belajar pada semester-semester sebelumnya mungkin. Kemudian untuk tahap pembelajarannya ya, tahap pembelajaran pada pembelajaran matematika kita kenal sebagai suatu konsep dan kategori. Nah, untuk penanaman konsep dan mengenali sebuah simbol-simbol menjadi hal-hal yang kita pahami atau siswa pahami ya. Untuk tahap pertama adalah tahap enaktif. Ini psikologi Bruner membuat sintak ya, terkait ataupun prosedur dalam belajar matematika mengategorikan ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap enaktif ya, di mana anak belajar konsep ya, benda-benda yang real atau mengalami peristiwa di sekitarnya. Hal-hal yang real atau fisik ya kita mengenal sebagai sesuatu yang konkret. Itu tahap yang pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah tahap ikonik ya, atau model matematika di sini berupa gambaran atau bayangan, di mana anak telah mengubah, menandai dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Kemudian untuk yang ketiga adalah tahap simbolik. Tahap simbol adalah tahap terakhir di mana anak dapat mengutarakan bayangan mental tersebut. Dan mental apabila ia berjumpa suatu simbol, maka bayangan mental yang ditandai oleh simbol itu dapat dikenalnya kembali ya. Artinya apa? Pada tahap ini anak sudah mampu memahami simbol-simbol dan menjelaskannya dengan bahasa sehari-hari, bahasa mereka gitu. Bruner menganggap bahwa belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita. Kemudian untuk teori pembelajaran matematika yang kedua adalah dari Sultan Diniz ya, seorang guru matematika yang telah mengembangkan minatnya dalam pendidikan matematika. Beliau telah mengembangkan sistem pengajaran ya, matematika yang berusaha agar pengajaran matematika menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipelajari. Dan teori sebagiannya adalah dari biasa ya, dalam lingkungan kognitif. Itu adalah teori dari Sultan Diniz ya. Beliau mengembangkan minatnya dan pengalamannya dalam dunia pendidikan matematika. Bagaimana hal-hal yang dipandang dalam matematika sebagai pelajaran yang terstruktur ya, klasifikasi struktur realistik, kemudian mengklasifikasikan relasi-relasi antara struktur tersebut. Untuk tahap-tahapannya, untuk tahap yang pertama adalah bermain bebas atau free play. Pada tahap ini adalah anak bermain bebas tanpa diarahkan. Jadi siswa belajar konsep matematika melalui ngotak-ngatik, memanipulasi benda-benda yang konkret. Tugas gurunya adalah untuk menyediakan benda-benda konkret yang bisa menyajikan konsep matematika ya. Di sini anak pertama kali mengalami banyak komponen seperti konsep atau interaksi dengan lingkungan belajar. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah permainan games ya. Pada tahap kedua anak mulai mengamati pola keteraturan ya, terhadap dalam konsep. Maksudnya gimana? Bahwa melalui permainan siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan struktur matematika ya.
dengan berbagai macam permainan. Misalkan penyajian konsep yang berbeda, menolong anak untuk bersifat logis, misalnya bermain jejer-jejer ya, membentuk garis lurus, jejer membentuk lingkaran, melangkah, maju dan mundur, dan itu kemudian untuk mengumpulkan bangun-bangun segitiga bersama teman-teman lainnya ya, mengumpulkan bangun-bangun geometri dan yang lainnya. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah kesamaan sifat ya, mana untuk tahap ini dimulai diarahkan pada kegiatan bersifat kesamaan ya. Dalam melatih mencari kesamaan sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka mentranslasikan ya, kesamaan struktur dan bentuk permainan-permainan yang lainnya ya. Misalnya seperti ini, dari berbagai benda segitiga dari kawat, kemudian dari karet, papan atau paku dengan berbagai ukuran ya, dan berbagai bentuk segitiga seperti lancip, kemudian sama sisi, sama kaki atau siku-siku, dimana siswa membuat atraksi ya tentang konsep segitiga, bahwa untuk segitiga itu sisinya lurus dan ada 3 buah. Dengan demikian ya, titiknya, sudutnya ada 3 buah. Dari pengalaman konsep yang semacam ini, siswa bisa membedakan yang mana segitiga, yang mana yang bukan segitiga. Konsepnya seperti itu ya. Kemudian untuk tahap yang keempat, kemudian ada tahap representasi, di mana siswa mulai belajar membuat pernyataan tentang kesamaan-kesamaan ya, dimana teman maksudnya seperti ini. Dalam menyajikan konsep segitiga, siswa itu menggunakan gambar atau mengucapkannya ya. Segitiga itu sisinya ada 3 dan titik sudutnya ada 3 buah. Nah, misalkan seperti itu penyajian dengan kata-kata, biasanya diucapkan secara core bersama di kelas misalkan. Kemudian untuk tahap 5 simbolisasi ya, tahap kelima itu siswa perlu menciptakan ya simbol-simbol matematika atau rumusan verbal yang cocok untuk menyatakan suatu konsep tertentu. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah formalisasi ya. Contohnya seperti ini, bilangan bulat dengan operasi penjumlahan beserta beberapa sifatnya seperti tertutup, kemudian pengelompokan, adanya unsur atau satuan dan unsur-unsur lawan atau invers, membentuk sebuah sistem matematika. Tahap untuk mengorganisasikan konsep ya, artinya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Robert Gardner. Beliau adalah profesor dari universitas. Beliau mempelajari menggunakan matematika sebagai medium untuk menguji dan menggunakan teori ya, sebagai alat uji. Matematika itu dibangun sebagai alat uji untuk membahas pembelajaran matematika dalam pengembangan kurikulum matematika di sekolah. Tahap pertama belajar isyarat ya, gimana belajar isyarat atau belajar signal ya. Atau belajar sesuatu yang tidak disengaja. Maksudnya biar bagaimana, bahwa belajar signal sebagai akibat ya, sebagai akibat adanya rangsangan. Misalkan sikap positif dari siswa dalam belajar matematika karena sikap atau ucapan guru, berikan suatu aplaus, itu yang menjadikan suatu hal-hal yang menyenangkan. Karena pada dasarnya pembelajaran menggunakan metode atau teori dari Gardner adalah hal-hal yang positif itu cenderung selalu diulangi. Kemudian tahap yang kedua adalah belajar stimulus respon ya, dimana tahap ini sudah disengaja atau responnya adalah jasmaniah ya. Maksudnya adalah siswa menyebutkan atau menuliskan. Contohnya seperti itu, beberapa contoh misalkan bilangan bulat yang negatif, kemudian setelah guru memberikan penjelasan tentang bilangan bulat negatif ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah kerangkaian gerak, di mana untuk belajar dalam bentuk perbuatan atau jasmani berturut-turut ya. Misalnya seperti ini, seorang anak yang menggambar ruas atau garis melalui 2 titik ya,
dua titik yang diketahui bahwa diawali untuk mengambil mistar atau meletakkan sebuah penggaris melalui dua titik itu ya, tarik garis, kemudian untuk mengambil pensilnya, kemudian menuliskan di papan tulis atau buku tulisnya ya. Kemudian tahap yang keempat adalah rangkaian verbal ya, belajar yang berusaha berupa lisan, misalnya menyatakan atau mengemukakan ya, mengemukakan dalil-dalil atau semacamnya ya. Kemudian untuk tahap yang kelima adalah belajar membedakan. Belajar membedakan artinya adalah misalnya belajar dengan membedakan tunggal ataupun yang berupa yang lambang-lambang tertentu, misalnya lambang penarikan akar itu lambangnya seperti apa, seperti kalau dikenal di sini adalah porogabit ya, seperti porogabit seperti itu ya. Kemudian untuk belajar konsep ya, tipe belajar ini disebut sebagai tipe belajar pengelompokan ya. Dan untuk yang ketujuh adalah belajar tipe aturan, di mana siswa diharapkan mampu ya untuk memberikan respon terhadap semua stimulus dengan segala perbuatan ya. Misalnya siswa yang mampu menyebutkan sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan ya, bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang ya. 2 kali 2 adalah 2 tambah 2, penjumlahan yang berulang, pengali dan yang dikalinya. Kemudian untuk tahap yang ke-8 adalah pemecahan masalah, di mana sesuatu itu merupakan masalah ya bagi siswa. Itu yang baru dikenalnya. Kok bisa penjumlahan 2 tambah 2 adalah 4 adalah, nah itu masalah. Sesuatu yang baru dikenalnya untuk siswa kelas 1 dan kelas 2. Tetapi siswa ya telah memiliki prasyaratnya, dimana untuk perkalian yang semacam itu harus paham dulu tentang penjumlahan ya, konsepnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah teori-teori belajar dari Van Hill ya. Van Hill adalah seorang guru matematika yang bangsaan Belanda ya, Van Hill. 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi, dan metode ya. Untuk pertama adalah pengenalan ya, mulai belajar mengenal suatu bangun geometri secara keseluruhan ya, sama secara faktual atau konkret. Kemudian untuk yang kedua adalah dianalisis, mengenal sifat-sifat bangun geometri itu seperti apa. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah pengurutan ya, siswa mengenal berbagai sifat-sifat bangun geometri ya. Kemudian untuk yang keempat adalah deduksi ya. Tahap ini siswa mampu menarik kesimpulan tentang yang diketahui di awal ya, secara deduktif tadi ya. Kemudian untuk akurasi, mengenal arahnya, tahap 5 ini sudah mulai menyadari bahwa ketepatan prinsip-prinsip yang telah dilalui yang dari awal yang sampai dengan yang sebelum ini adalah prinsip dasar yang melandasi sebuah pembuktian ya. Untuk selanjutnya ya, kita masuk pada hierarki atau tingkatan pembelajaran dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Tahap kegiatan harus diperhatikan pada pembelajaran matematika ya, adalah suatu referensi dengan tahapan belajar matematika dan disesuaikan pada kenyataan-kenyataan yang meliputi 14 kegiatan ya, bisa dibaca ya. Untuk yang pertama yaitu adalah materi matematika, memilih dan menamai ya subpokok bahasan ya. Nah, untuk yang pertama subbab yang pertama adalah materinya. Sebagai seorang guru ya, untuk pembelajarannya kita pilih terlebih dahulu memilih subpokok dalam kompetensi dasar, kemudian diidentifikasi ya, objek matematika dalam subpokok bahasan tersebut. Kita mencari ya objek matematika yang akan digunakan untuk pembelajaran yang secara lingkungan mudah didapatkan ya. Kemudian untuk mengurutkannya ya, sesuai dengan kompetensi dasar tadi yang dianalisa, bahwa setiap subpokok bahasan dan hierarkinya harus urut ya. Apakah bangun ruang yang seperti apa yang disajikan dalam konsep dasar yang pertama, kemudian konsep dasar yang kedua, nah itu disajikan secara urut ya. Kemudian untuk yang kedua adalah tujuan belajarnya ya.
mengidentifikasi tujuan kognitif dan kompetensi dasar yang ketiga untuk tahap kognitif ya. Kemudian untuk tujuan afektifnya seperti apa, tahap kognitifnya siswa mampu mendeskripsikan bangun ruang misalkan, atau bangun datar terlebih dahulu kemudian bangun ruang ya. Itu identifikasi untuk misalkan tahap kognitifnya, mengenal ciri-ciri bangun ruang atau ciri-ciri bangun datar ya. Dan untuk tujuan efektifnya, mau di model seperti apa, pembelajaran seperti apa, apakah model pembelajaran yang kooperatif ataupun yang berbasis masalah ataupun pembelajaran proyek buat produk tertentu ya, itu bisa diajarkan. Itu diamati ya, diamati sebagaimana sikap ya, sikap siswa dalam kelompok belajarnya misalkan seperti itu. Tahap kooperatif kan kerjasama ya. Nah, yang dituju dalam afektif adalah sikapnya, bagaimana sikap siswa dalam kelompoknya. Kemudian untuk yang keenam adalah memberitahu siswa tujuan belajar. Jadi tujuan belajar di awal ini diberitahukan kepada siswa bahwa kalian akan mempelajari ini misalkan pada hari ini, topik yang seperti ini ya, misalkan seperti itu. Kemudian untuk sumber belajarnya, nah ini materinya yang digunakan siswa itu harus mudah dijangkau, mudah ditemui dan sering dijumpai di sekitarnya ya. Kemudian untuk sumber-sumber belajar yang mendukung, di mana buku-buku maupun gambar ataupun video apabila ditemukan di referensi guru bisa disajikan ya, untuk penguatan bahwa hal-hal yang telah ditemukan oleh mereka mampu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk strategi pra-assessment ya, mengidentifikasi materi prasyarat seperti tadi, perkalian harus semua siswa tahu bagaimana konsep dari penjumlahan seperti apa, dan untuk pembagian konsep dari pengurangan itu seperti apa, itu harus diuji. Kemudian untuk strategi belajar mengajar ya, memilih strategi belajar yang sesuai, mau mengajarkan kalian atau pembagian, strategi mau pakai yang apa ya, apakah kooperatif atau berbasis masalah atau pembelajaran langsung atau diskusi, bisa dipilih sesuai dengan kompetensi dan kompetensi dasar atau tujuan pembelajarannya ya. Kemudian untuk strategi post assessment, strategi setelah ya, setelah belajar berlangsung, post assessment. Post artinya sesudah, dan pra itu sebelum kegiatan belajar ya, menguji hasil belajar ya. Setelah pembelajaran hasilnya seperti apa, apakah efektif pembelajaran seperti itu menggunakan metode-metode yang diterapkan tadi, apakah perlu pengayaan ataupun tindak lanjut, apakah lulus semua. Nah itu tugas seorang guru untuk menguji hasil dan mengevaluasi bagaimana efektif pengajaran menggunakan alat-alat yang seperti itu misalkan. Kemudian untuk yang terakhir adalah model pembelajaran ya. Model pembelajaran matematika di SD, bagaimana karakteristik matematika sendiri, ilmu yang berhubungan dengan penelaah bentuk-bentuk struktur yang abstrak ya. Itu sudah diungkapkan di awal tadi. Dan untuk proses pembelajaran matematika ya, tujuan belajar matematika adalah merupakan sasaran utama ya bagi kehidupan sehari-hari siswa, bagaimana menentukan pola-pola yang sesuatu yang tampak tak berpola menjadi berpola ya. Kemudian sedangkan peranan teori ya, teori merupakan strategi terhadap pemahaman matematika. Jadi teori itu digunakan untuk pembuktian ya, bahwa hal-hal yang dipahami oleh siswa merupakan satu capaian dari pembelajaran matematika. Kemudian untuk yang untuk model pembelajaran matematika dilihat dari jenis ya, jenis konsep dalam pembelajarannya, ada konsep dasar, konsep berkembang, dan konsep yang harus dibina. Konsep dasar itu adalah pembelajaran matematika merupakan materi-materi atau bahan, sekumpulan bahan atau bahasan dari semesta bahasan ya. Jadi semua mata pelajaran yang lainnya adalah about logic ya, tentang logika, bagaimana bahasa matematika adalah bahasa yang tidak seperti bahasa Indonesia yang
dapat disastrakan atau diindahkan, tapi bahasa yang baku ya, matematika abstrak dan deduktif tadi ya. Bahasan matematika dia menaungi semua mata pelajaran ya. Bagaimana cara berpikir matematika itu mendukung semua ilmu pengetahuan yang lain, misalkan dalam ilmu fisika ya, dalam geometri dan yang lainnya itu ada unsur matematika di dalamnya. Kemudian untuk yang kedua adalah konsep yang berkembang, di mana konsep yang berkembang atau konsep dari konsep dasar merupakan sifat atau penerapan konsep-konsep dasarnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah konsep yang harus dibina keterampilannya. Dan konsep ini dapat merupakan konsep dasar atau konsep-konsep yang berkembang. Contohnya seperti ini. Pada contoh ya, contoh bahasan pelajaran pada penjumlahan ya, dan di kelas 1 itu ada 4 ya, misalkan ya, sebagai contoh saja, menjumlah 2 bilangan dalam satu angka ya, satu angka hasilnya itu tidak boleh 5, lebih dari 5 ya. Dan sifat pertukarannya seperti apa, kemudian menentukan pasangan bilangan, kemudian menyelesaikan cerita sederhananya. Konsep dasarnya seperti ini, bahwa untuk penjumlahan bilangan 1 sampai 5 ya, operasi hitung. Penjumlahan itu operasi hitung, sedangkan konsep dasarnya adalah mengenal istilah pengertian ya. Pengertian definisinya penjumlahan itu dilambangkan ya, dilambangkan plus seperti ini ya. Dan tadi bilangannya 1 sampai 5 tidak lebih dari itu, dan penjumlahannya tidak, kalau 3 tambah 3 kan lebih dari 5. Nah ini contoh awalnya seperti ini. Kemudian konsep yang berkembang ya, dari konsep dasar. Ini konsep ini berkembang, diluaskan dari konsep-konsep dasar di atas adalah mengenal tentang sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Nama sifat tidak diperkenalkan pada siswa. Yang penting adalah semacam ini, memahami konsep bahwa ya, dalam penjumlahan itu 2 bilangan nilainya akan sama walaupun saling ditukar ya. Konsep yang berkembang lainnya adalah bagian menentukan pasangan bilangan, yang jumlahnya diketahui dan tidak lebih dari 5. Tidak lebih dari 5 adalah sebagian dari fakta-fakta dasar ya, tentang operasi hitung, yaitu 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah titik-titik misalkan sama dengan 5. Nah itu pertukarannya seperti itu, disajikan dalam bentuk pertukaran semacam grafik ya, grafik tabel ya, tabel misalkan dari 5 1 titik-titik 4 ya, isinya kan seperti itu. Kemudian 4 titik-titik ini kan bilangan 5 misalkan seperti itu ya. Kemudian tuh selanjutnya adalah konsep yang harus dibina keterampilannya, dimana supaya siswa melakukan latihan untuk membina keterampilan dari sekumpulan bahasan itu, menyelesaikan soal-soal sederhana yang melibatkan penjumlahan 1 sampai 5 ya. Misalnya seperti ini ya, soal cerita biasanya ya, menyelesaikan soal-soal dengan penalaran atau cerita ya. Tati mempunyai 2 permen misalkan, ia membeli lagi 3 permen, berapakah banyak permen Tati? Nah, ini bisa dikonsepkan dengan konsep faktual tadi ya, dengan integrasi konsep dasar. Dalam tujuannya adalah misalkan permennya tadi 3 tambah 2 dijajarkan. Nah, hal-hal yang misal buku juga bisa, tidak harus permen juga bisa diintegrasikan dalam penyelesaian soal cerita ya. Ditekankan pada pembinaan keterampilannya, bagaimana siswa mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan pembelajaran yang melibatkan soal cerita itu. Keterampilan yang dibina ya, yaitu mampu mengenal apa yang diketahui dengan apa yang ditanyakan tentang apa tadi, penjumlahan ya, dan cara untuk menghitungnya juga perlu diperhitungkan. Dan soal-soal yang mungkin perlu dibacakan oleh guru ya, biasanya secara lisan, mengingat bahwa siswa belum mampu menulis dengan baik, itu untuk kelas 1 perlu dilisankan dan dibimbing ya, bagaimana hati-hatiannya dalam menuliskan soal cerita. Baik, itu adalah
materi kita pada pertemuan ini sekiranya terkait dengan pengembangan materi akan dipelajari pada materi-materi selanjutnya. Itu adalah materi dasar kita ya, bagaimana mengenal suatu gambaran ruang lingkup dan hakikatnya, hakikat dari belajar matematika di sekolah dasar. Terima kasih telah menyaksikan dan perhatian aktifnya untuk diskusi di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.